Karena memang padatnya agenda kepala staf, jadi kami persilahkan kepada peserta jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau, maka beliau menyediakan waktu sekarang untuk kepada siapapun yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Dengan raise hand, ya, untuk ditanyakan. Kalau saya boleh nggak? Oh, Pak Ede. Ya. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Pak Muldoko, Ya. Pak Agustin, karena jarang nih. Ini share screen. Jadi Pak, barangkali memang pada akhirnya yang disampaikan Pak Agustin tadi, yang Bapak juga sampaikan, itu ujung-ujungnya kan penguatan primary healthcare ya, penguatan puskesmas. Kita ini punya 10.135 puskesmas, Pak. Nah, saat ini yang disampaikan kan zonasi hasil ya. Padahal kita sebenarnya lebih ke arah penguatan proses yang harusnya ya. Artinya berapa sih puskesmas yang betul-betul melakukan tracing kan gitu Pak. Kemudian kalau tidak mampu tracing apa sebabnya? Kalau SDM-nya nggak ada, mohon maaf Pak, nih kami ini punya puluhan ribu relawan ya, anggota IAKMI, Ikatan Sistem Masyarakat, dan juga Bu Agustin punya 185 prodi Kesmas seluruh Indonesia. Tadi pagi kami baru sampai Lampung ya, setelah buku jadi kan kami promosi ke 134 provinsi itu. Yang tujuannya adalah mengingatkan bahwa tiada lain tiada bukan untuk melawan COVID ini memang jangan tunggu vaksin. Karena sekarang dengan 10.000 itu dicapainya cuma 3 hari, kita sampai vaksin datang mungkin bulan Mei Juni itu masih ada sekitar 270 hari, berarti 90 kali putaran. Ini yang khawatirkan yang tadi sampaikan Mbak Agustin terjadi, yaitu kita akan ketemu 900 kasus baru dari sekarang. Baik. Nah, jadi barangkali mohon Bapak mungkin menguatkan apa gimana peran puskesmas untuk tracing itu Pak. Dan juga tentu saja penguatan kemudian dalam negeri supaya RT RW itu dan desa kelurahan menjadikan desanya itu desa tangguh bencana semua Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ede. Pak Muldoko mohon perkenannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Puskesmas dan Kemendagri memberdayakan RT RW. Silakan Pak. Ya, dari awal memang pemerintah concern dengan pendekatan komunitas ya. Komunitas kalau kita bicara struktur negara yang paling bawah adalah RT RW. Dan ini memang sangat efektif ya apabila RT RW itu diberdayakan dengan baik. Mendagri sudah memiliki concern yang sangat tinggi atas optimalisasi RT RW ya. Itu. Berikutnya masalah optimalisasi dari puskesmas ya. Saya pikir memang antara tracing dengan testing itu tidak bisa dipisahkan ya. Dasar testing itu ditindaklanjuti ke tracing ya. Ada persoalan sedikit tentang testing itu adalah persoalan SDM-nya ya, yang saya dengar dari berbagai sidang kabinet yang disampaikan, memang ada sedikit kelambanan di dalam membangun SDM untuk penanganan testing PCR ya. Nah ini jumlahnya ada peningkatan dari waktu ke waktu ya, peningkatan itu cukup signifikan dengan ketersediaan krunya untuk menangani mengoperasionalkan PCR itu. Jadi memang Pak Agustin terima kasih masukannya ya, optimalisasi dari puskesmas, tapi sekali lagi mari kita pikirkan bersama bahwa memang kalau puskesmas bisa melakukan tadi itu 3T ya, secara terbatas dan berkembang masif, maka itu sangat-sangat luar biasa hasilnya ya. Tapi kita menuju ke sana ya, menuju ke sana. Ini terlihat dari jumlah PCR yang bertambah dari waktu ke waktu dan ketersediaan tenaganya yang mengoperasional PCR itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muldoko sudah berkenan menjawab pertanyaan. Kita akan lanjutkan ke Ibu Agus. Izin masih ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Staf. Pak Muldoko ada pertanyaan lagi, Pak. Izin berkenan jawab lagi, Pak. Oh, siap. Siap. Tadi dari Ibu
Sarina Prasetyo, Kak Win, bertanya ke Kepala Staf. Silakan Ibu. Kami silakan Ibu untuk tanya ada Kepala Kepresidenan. Sebelumnya kita beralih kepada masih ada 3 materi lain. Apa sudah di-unmute Ibu Sarina Prasetyo? Jika pun Sabarina belum siap untuk bertanya, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan raise hand, nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Muldoko. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Mohon izin bertanya, boleh nggak? Tapi mungkin Mohon maaf Bu Tina, ada yang bertanya Bu? Ya, Pak Sabas. Pak Sabastin. Sabastin. Ya. Persilakan Pak Sabastin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua, terutama untuk Pak Muldoko nih Pak. Ya. Kebetulan saya di ketua di Tulang Bawang di Lampung. Banyak teman-teman mendiskusikan gitu loh Pak, bahwa penanganan COVID yang sudah kita tangani, yang sudah kita kerjakan, itu sudah membawa dampak yang baik, ya. Cuman kalau kita tahu bahwa pucuk pimpinan tertinggi penanganan ya memang dari militer, Pak Doni, gitu. Nah, kita bingung dari melihat dari kacamata ini bahwa militer lebih kepada disiplin pendekatannya gitu. Tapi bukan ke sana sih, meskipun yang kita perangi adalah COVID. Nah, di masyarakat kita tidak melihat adanya kedisiplinan itu gitu. Secara strategik mungkin ada benarnya juga, ada tepatnya pendekatan itu cepat, tanggap, dan strategik. Linknya yang mana ya? Saya masuknya tidak di link saya masuknya di link mohon maaf yang Unmute. di unmute hanya yang bertanya saja. Udah. Ya, bisa saya lanjutkan? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, dari pendekatan dunia kedokterannya, dari pendekatan mediknya, ya toh, seperti tadi agak kurang gregetnya gitu, bahkan cenderung jadi korban dari perang ini gitu loh Pak. Maaf loh, teman-teman sejawat sudah 117 orang yang sudah mendahului. Ya toh juga yang nakes-nakes lainnya juga kita sangat prihatin terhadap keadaan ini gitu. Nah, kalau seandainya pendekatan ini Terima kasih Pak. Oke, saya tanggap sudah. Terima kasih Pak. Ya. Apakah pertanyaannya Pak? ya. Oke. Terima kasih. Ya. Bagus ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang COVID ini melanda 215 negara dan hampir semua kepala negara pemerintahan itu gagap ya menghadapi situasi ini. Tapi kita juga selalu mengevaluasi ya perbaikan struktur organisasi dalam penanganan COVID ini. Kita akan fokus ya ke depannya ya. Yang persoalan 3T itu mestinya yang menangani adalah Kementerian Kesehatan. 3T itu. Ya, testing, tracing, dan isolasi dan juga treatmentnya. Untuk yang 3M itu yang menangani Pak Doni, Kepala BNPB. Nah, jadi saya pikir udah segaris tadi dengan apa yang saya pikirkan itu ya. Saya sudah
sepertinya arah ke sana ke depan ya. Untuk PEN-nya nanti yang menangani orang ekonomi. Sehingga 3 hal ini, sebenarnya persoalan kan 3 ini. 3M, 3T, dan PEN ya, apa itu persoalan ekonomi yang akan kita perbaiki. Jadi terima kasih Mas masukannya. Nah, itu sejalan dengan apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Terima kasih. Mbak moderator yang cantik. Siap Pak Kepala Staf. Bapak apakah berkenan masih lanjut sampai akhir? Aku ada kegiatan berikutnya ya. Saya izin dulu ya. Baik, baik. Terima kasih banyak atas perkenannya memberikan sambutan, pembuka, dan juga menjawab 2 pertanyaan. Semangat terus, sehat terus, Pak Kepala Staf. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih banyak Pak Muldoko. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Ada Bu Brian, Bu Brian yang dari KSP nanti secara teknis Bu Brian yang menjawab kalau ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Baik, sekarang kita akan masuk ke sisi tanya jawab. Di sesi ini saya yakin banyak banget yang akan bertanya karena saya dengar dari panitia ada 351 partisipan yang hadir di pertemuan virtual kita pada kesempatan siang hingga sore ini. Jadi saya persilakan ada 4 orang yang resen untuk bertanya. Kemudian selebihnya nanti kita via chat dan kita akan kelompokkan pertanyaannya. Biasanya ada yang mirip-mirip gitu ya. Kalau anak sekarang bilang ada beda-beda tipis pertanyaannya. Nanti kita akan silahkan kepada para pemateri untuk memberikan jawaban. Adakah boleh dibantu oleh admin? Siapakah yang sudah raise hand, yang sudah siap bertanya? Ya, baik, terima kasih Mbak Tina. Ini sudah ada nanti formatnya siapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya. Silakan. Ya. Pak Alan sudah Dan jangan lupa ini di saat bersamaan Bapak Ibu di chat sudah disampaikan link angket. Jadi angket ini wajib diisi sambil Bapak Ibu ada yang bertanya, ada yang menyimak jawaban dari para pemateri. Mohon juga untuk memperhatikan link yang di-share di dalam chat, yaitu angket seminar yang wajib dijawab oleh seluruh peserta. Ya, mohon kerjasama dari Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Pak Alan silakan. Kalau boleh sebut nama, kalau mewakili institusi silakan institusinya, dan juga pertanyaan kalau spesifik silakan ditujukan pada pembicara tertentu. Silakan Pak. Oke, tes baik. Makasih Teh Tina. Ada 2 pertanyaan. Mungkin ini nanti akan nyambung ke paparan Prof. Eko dan kayaknya sama Ibu Telisa ya, karena berkait dengan keberlanjutan. Yang pertama untuk Bu Telisa kemungkinan ya, atau nanti bisa combine dengan Prof. Eko. Jadi aplikasi ini saya lihat memang tadi sudah dikomparasikan dengan beberapa aplikasi yang lain, termasuk MySejahtera yang kebetulan saya juga pernah menggunakannya. Cuman ini kan konsepnya adalah gotong royong. Nah, bagaimana untuk memastikan keberlanjutan dari aplikasi Sehat RI nanti? Tadi Bu Telisa juga sempat menyinggung ada kemungkinan pendanaan dan seterusnya, mungkin bisa dispesifikasikan penjelasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga bisa disampaikan komparasi pengguna dari aplikasi di Indonesia, contoh e-hack sama Peduli Melindungi. Memang sayangnya adalah jumlah usernya itu masih belum masif sekali, jadi sangat sedikit sekali. Nah, apa upaya konkret yang akan dilakukan oleh Prof. Eko dan tim nanti untuk memastikan bahwa usernya nanti itu bisa masif dan banyak itu? Itu aja pertanyaannya, cuma 2. Mohon maaf sebelumnya, saya Alan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Atur nuhun Teh Tina. Atur nuhun, terima kasih. Berikutnya silahkan. Ini ada Mbak Erli Wijayanti. Ya, mungkin saya coba masukkan dulu. Ya, oke. Sudah masuk Bu Erli? Silakan. Formatnya ke siapa dan pertanyaannya apa? Betul, supaya langsung menuju kepada pemateri yang diinginkan. Selamat siang, saya Erli dari Universitas Indonesia, ingin bertanya kepada Dr. Telisa. Mohon izin, Dr. Doinopati Jalana pernah mengatakan bahwa tahun 2020 dan 2021 ini
diplomasi terhadap vaksin akan menjadi kemampuan yang sangat sentral. Kalau melihat dari depresi di 1929 kan intensifnya insentif pemerintah dari konstruksi dan lain-lain, tapi kan yang sekarang aktivitas sangat dibatasi. Nah, tadi kita lihat bahwa insentif terhadap kesehatan sangat besar, namun 2020 lebih besar porsinya dari 2021. Pertanyaan saya, apakah kita mampu menyerap anggaran itu? Apakah itu bisa dipenuhi dari potensi domestik, ataukah memang harus bersaing dengan negara lain untuk memenangkan agar kita dapat vaksin lebih dulu gitu? Apakah Indonesia memiliki daya tarik dari sisi ekonomi untuk memenangkan diplomasi vaksin itu? Itu pertanyaan untuk Dr. Teresa. Sebelumnya saya juga ingin mengapresiasi dari BKPM terkait NIB, karena NIB di 2020 sudah sangat kemajuan sekali. Saya lihat KBLI-nya sudah sangat lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu juga memudahkan bagi instansi pemerintah melakukan belanja negara terkait dengan pemilihan pengadaan untuk perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Erli. Kalau ada 4 kita langsung 4 supaya kita juga kan kadang-kadang penanya ada kemiripan pertanyaannya satu sama lain supaya langsung kita dihubungkan. Yang ketiga siapa Bapak? Ya, silakan kalau ada yang mau masih raise hand. Belum ada yang raise hand. Ya, mungkin bisa dibalance, ada pertanyaan dari Q&A yang bisa dijawab oleh pembicara juga boleh. Baik. Mungkin 2 pertanyaan dari raise hand, bisa dilanjut dulu Bu Tina, silakan. Baik. Kita silahkan dulu kepada Prof. Eko untuk menjawab bagaimana Prof. Eko untuk memastikan soal sosialisasi begitu ya. Ini supaya nyambung dulu deh dari inisiatif baiknya aplikasi Sehat RI. Seringkali gitu kan hambatannya, udah keren aplikasinya, pokoknya user friendly banget, UI UX-nya top lah, tapi sosialisasi kurang, usernya nggak ada, ya itu lagi-lagi gitu kan. Kemudian apakah ada kaitannya dengan penganggaran TIK yang tadi disampaikan oleh Ibu Telisa, lalu ke Ibu Telisa soal diplomasi vaksin, soal sejauh mana sih Indonesia tuh menariknya terkait dan mempersiapkan dirinya terkait hal ini. Silakan ke Prof. Eko dulu, Prof. Oke, terima kasih Mbak Tina. Jadi yang pertama, terkait dengan bagaimana ini memasifkan. Jadi tentunya yang pertama kami memiliki perkumpulan teknik rumah sakit Indonesia yang kita salah satunya nanti akan menggunakan jalur ini untuk mensosialisasikan program ini, sehingga paling tidak nanti sampai level puskesmas itu mereka bisa menggunakan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur universitas kita coba juga untuk berbicara dengan universitas di yang terkait ataupun seluruh Indonesia untuk menggunakan ini paling tidak dan juga mensosialisasikan kepada yang lainnya. Jadi itu ada beberapa hal. Cuman yang hari ini secara konkret kita minta adalah dalam angket itu nanti akan kita ingin dapatkan feedback dari masing-masing peserta. Bersedia nggak sih kalau misalnya menggunakan ini kemudian menularkan kepada yang lain. Jadi konkretnya yang hari ini saya ingin itu dulu. Nah kalau itu nah, saya minta tolong juga nanti ketika kami sudah jadi softwarenya kemudian nanti tolong dicoba digunakan dan seterusnya, dikasih feedback dan seterusnya. Karena ini kan berjalan terus. Kedua berkaitan dengan keberlanjutan, jadi ide ini sendiri sebetulnya baru muncul dalam rapat minggu lalu. Jadi terima kasih Pak Hilman sudah mengingatkan saya untuk melakukan konferensi ataupun seminar pada hari ini. Jadi idenya baru minggu lalu. Nah kemudian tadi yang saya lihat kan shootingnya juga baru kemarin itu. Dan seterusnya. Jadi memang itu sangat cepat prosesnya. Termasuk user interface-nya juga baru tadi pagi selesai itu. Artinya kita akan bekerja keras tanpa dana dulu dan saya harapkan juga nanti mungkin sumbangan-sumbangan tenaga saja atau pemikiran dan sumbangan-sumbangan dukungan saja. Yang penting nanti bisa membuat suasana nyaman, kemudian saling mendukung, tidak saling menyalahkan karena tentunya ketika ini gratisan mungkin akan banyak bugs ataupun hal-hal lain yang mungkin saya minta maaf sebelumnya. Tapi kita akan terus perbaiki sambil kita cari opsi-opsi pendanaan. Tentunya ada opsi dari mungkin sponsor ataupun opsi mungkin sosial dan seterusnya. Dan syukur-syukur nanti kalau dari kepresidenan ataupun dari kementerian ke depan bisa memberikan penganggaran tertentu untuk kebutuhan ini. Jadi itu sementara yang bisa saya jawab.
Oke, tapi ide-ide lain saya nggak terbuka. Iya. Begitu. Prof, izin apakah misalnya ada timeline gitu, target misalnya di bulan tertentu targetnya berapa user, supaya kalaupun yang hadir pada sore ini mau bergabung, tersemangati gitu ya, menjadi sama-sama pelaku sejarah untuk sama-sama menanggulangi COVID. Ada targetnya nggak, Prof, dari sisi jumlah usernya di waktu tertentu? Jumlah user belum, cuman oke, kami mentargetkan bulan Oktober ini kita sudah sudah jadi apps-nya. Kemudian kita mulai sebarluaskan melalui nanti kita minta melalui Google Store, kemudian melalui jaringan kita. Ya harapan sih tahun ini paling tidak melebihi yang ada di Peduli Lindungi gitu. Oke. Ya, kita coba lihat ya. Baik, Ibu Telisa, Bu, terkait dengan aplikasi dan juga soal bukan kekhawatiran ya, tapi keyakinan sejauh mana sih terserap anggaran untuk yang 2020 dan kan besarnya lebih kecil 2021. Apakah kita segitu yakinnya kalau tahun depan itu memang kondisi kesehatannya udah relatively manageable gitu, dan juga diplomasi vaksin. Silahkan Ibu Telisa. Mungkin sebelum menjawab ini, kalau untuk diplomasi vaksin nanti mungkin bisa dibantu oleh Bu Brian dan Bu Agustin ya, karena itu terkait juga dengan sepertinya dengan keahlian juga. Tapi yang kami tahu dari sudut ekonomi untuk vaksin dulu yang saya jawab itu memang kemarin kita sempat ada rapat dengan Kemenlu juga bahwa salah satu diplomasi sekarang yang diutamakan oleh Kemenlu itu adalah nanti tentang vaksin. Jadi bagaimana di sini kan negara-negara besar sendiri kan yang memang sedang mengalami pelonjakan kasus pun mereka pasti akan memborong dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi bagaimana rule of the game? Karena kalau misalkan negara-negara miskin yang bayarnya misalkan mencicil atau kemudian harganya juga mungkin minta yang ditekan. Nah, sedangkan negara maju mampu membeli lebih banyak dengan harga yang baik. Dan ini pun memang sedang dibahas di level misalkan G20 atau mungkin terus memperjuangkan agar ada rule of yang fair tentang vaksin dan berusaha juga secara bilateral mendekati negara-negara. Jadi dibahas secara multilateral melalui forum G20 misalkan kalau ekonomi, kemudian bisa juga melalui forum bilateral ya dengan misalkan memproksi ke Korea Selatan, memproksi ke China. Nah, ternyata kan yang China berhasil ya. Kita memang vaksin yang Sinovac itu kan kemarin yang di Bandung di Bio Farma itu kan memang jadi artinya tadi pertanyaannya bagus sekali, alasannya kenapa Indonesia dipilih gitu ya. Mungkin tadi dari sisi jumlah kasusnya dan kemudian juga mungkin pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Kenapa misalkan saya pernah baca artikel sih kemarin, tapi mungkin mau dikonfirmasi oleh Bu Brian atau Bu Agustin ya. Jadi kenapa sih Indonesia dipilih pertama ya? Karena kalau kita lihat mitra strategis ekonomi, kalau dilihat dari kacamata ekonomi ya Indonesia adalah mitra strategis untuk China misalkan dari sisi perekonomian seperti itu. Sehingga mungkin itulah mengapa dipilih Indonesia, karena memang kita sebagai mitra strategis. Tentu mungkin dari sisi kesehatan apakah ada alasan-alasan lain, tapi itu tadi kita terus juga memperjuangkan jadi agar vaksin ini memang kita mendapatkan fair treatment seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua untuk keberlanjutan anggaran. Nah, betul. APBN ini kan dirancang di tahun 2020 bulan Agustus. Nah, kita biasanya di pertengahan tahun depan itu kalau misalkan ada perubahan-perubahan, ada namanya APBNP, APBN penyesuaian. Jadi bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian jika ternyata kondisinya itu tidak seperti yang kita asumsikan. Itu kan APBN itu dibuat dengan asumsi vaksin 2021 itu sudah ada di awal, sehingga COVID ini sudah bisa diredam di 2021. Nah, tapi kan tadi Bu Agustin menyampaikan ya belum tentu begitu juga dari modeling yang terbaru gitu kan, bisa jadi berakhir di 2022. Nah, itu nanti biasanya ada penyesuaian dari APBN tersebut. Nah, ya kayak kita aja kan tadinya belum 695, saya dari mulai 300 triliun, 400 triliun, 500 sampai ke 600 itu berkali-kali diadjust, direvisi dengan perpu-perpunya dan perpres-perpresnya itu untuk berapa kali gitu loh. Itu karena menyesuaikan kepada kondisi. Jadi ya kalau misalkan nanti kesehatannya masih memburuk, harusnya nanti anggaran kepada kesehatannya akan ditingkatkan. Tapi pemerintah sudah menyiapkan skema yang disebut sebagai burden sharing agreement antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk menyiapkan sumber anggarannya. Jadi kesehatan itu adalah public goods yang selalu akan dibeli oleh Bank Indonesia, bukan selalu, yang akan berupaya sedapat mungkin dipenuhi oleh Bank Indonesia sebagai standby buyer dari obligasi pemerintah. Jadi pemerintah itu nambah pengeluaran itu minjem ke BI. Nah, minjem ke BI kalau untuk kepentingan kesehatan itu gratis suku bunganya. Jadi tidak dicas bunga itu ditanggung oleh BI. Itulah yang disebut sebagai burden sharing. Jadi
BI akan membeli obligasi. BI bukan berarti BI mencetak uang terus dibagi-bagi, bukan, tapi BI membeli melalui pasar terbuka ya untuk obligasi pemerintah. Jadi BI sebagai standby buyer. Untuk kesehatan itu diutamakan. Jadi udah di secure seperti itu. Nah, tetapi memang burden sharing ini tentu dengan catatan ya nanti akan di-adjust setiap tahun apakah ada atau tidak, atau ada skema-skema lain pendapatan negara kita ya melalui perpajakan misalkan, melalui tax revenue. Nah, itu nanti pemerintah bisa melakukan diversifikasi. Tapi untuk kesehatan itu selalu nomor satu. Jadi akan selalu diprioritaskan. Nah, apabila tadi Prof. Eko menyampaikan bahwa teknologi ini seperti yang Pak Alan sampaikan itu bisa menjadi solusi dan menekan cost ekonomi, kehancuran ekonomi, ya nggak apa-apa dong kita mengeluarkan biaya ya, jangan mau gratis juga. Maksudnya kita mau menangani ekonomi tapi mau gratis ya nggak bisa juga. Jadi ya kita harus mengeluarkan investment, itu adalah investasi. Jadi kalau di teknologi kita ya itu dalam ekonomi harus dilakukan investasi itu, yaitu investasi untuk mengendalikan kesehatan supaya ekonomi bisa bekerja. Jadi teknologi ini adalah salah satu way of solution untuk kita memang bisa beroperasi pulih seperti yang kita harapkan dalam new normal itu ya. Jadi artinya memang harus dilakukan dan itu di dalam APBN harus diprioritaskan on the top list. Nah, tapi ya itu tadi seringkali yang jadi banyak kendala itu adalah penyerapan di level implementasi. Jadi sudah dianggarkan, tapi kemudian tadi pagunya sulit untuk karena ada macam-macam di lapangan, entah juklak-juklisnya belum ada, takut kemudian misalkan diaudit dan sebagainya, sehingga takut melanggar SOP yang ada. Selama SOP-nya belum ada ya belum berani panitia pengadaan itu melakukan eksekusi, belum koordinasi antara pemerintah pusat sama daerah dengan Kemenkes, antara misalkan daerah sama Kemenkes itu bagaimana. Nah, kayak gitu-gitu memang sering sekali ditemukan di lapangan. Nah, itu bagaimana out of the box policy yang menurut Presiden kita harus punya sense of crisis, sehingga ya itu tadi jangan sampai ada kelumpuhan ekonomi. Kalau istilah Prof. Budiono itu paralisis ekonomi, jadi kita itu lumpuh gitu loh. Nah, jangan sampai COVID ini melumpuhkan ekonomi kita. Nah, apa way of solution? Ya kalau harus teknologi kita harus keluarkan jika itu memang terbukti ya, tapi teknologi tanpa disertai dengan SDM. Jadi catatan saya mungkin Prof. Eko ya, SDM Indonesia mungkin beda dengan Malaysia. Indonesia walaupun sudah tinggi, sekarang sudah masuk ke higher HDI, tapi kan masih di bawah Malaysia. Nah, itu juga pengetahuan teknologi kita mungkin tidak seperti Malaysia melek teknologinya. Yang harus dipikirkan juga teknologi hardware, tapi juga softwarenya si SDM ini harus kita siapkan juga. Gitu. Itu baik. Untuk keberlanjutan sebagai kunci. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Teresa, dan memang ini kalau bicara soal IT terutama ya di Indonesia, rasanya diuntungkan juga oleh berkembangnya e-commerce dan juga layanan-layanan super app yang membuat orang jadi lebih melek digital. Tapi kalau dari sisi pendidikan aja kan rata-rata lama belajar sudah membaik, tapi kan belum juga sampai lulus SMA begitu kan rata-rata lama belajar. Jadi yang kita sebagian besar yang hadir S1, S2, S3 itu adalah kalangan minoritas itu. Jadi kalau bilang minoritas, saya suka bilang jangan cuma sensitif di hubungan sama Sarah gitu. Minoritas juga adalah pendidikan. Kita ini adalah kelompok minoritas yang diuntungkan gitu, karena berkesempatan menempuh pendidikan tinggi. Jadi kalau kita bicara soal diplomasi vaksin, betul saya sepakat dengan Ibu Teresa. Layaknya kita bertanya juga kepada Ibu Brian dan Ibu Agustin. Kita akan mulai Ibu Brian, silakan Ibu. Ya, mungkin menambahkan saja ya secara teknis terkait dengan vaksin. Setahu saya kan di seluruh dunia ini ada 7 platform untuk vaksin di Bandung, yaitu Sinovac, masih ada yang lain ya. Nah, kemudian kalau dilihat seberapa sih kekuatan kita untuk memenangkan kompetisi, mendapatkan privilege ya untuk mendapatkan vaksin itu, karena kita ketahui seperti Sinovac misalnya, sekalipun dia uji klinisnya di Indonesia, tapi vaksinnya sendiri kan bukan miliknya kita. Ya. Nah, Bio Farma ini kalau kita mengikuti berita, karena sudah ada proses lobby dan negosiasi Menteri Luar Negeri maupun Menteri BUMN ke China terkait dengan hal ini, dan sudah ada komitmen menyatakan bahwa 40 juta dosis vaksin itu dialokasikan untuk kita, kemudian tinggal negosiasinya dari sisi harga ya, supaya bagaimanapun juga ini vaksinnya kan milik mereka. Kemudian dalam bentuk bulk
bulk vaksin yang kemudian akan di repacking menjadi dosis tunggal di Bio Farma. Itu situasinya seperti itu. Dan menurut saya bahwa clinical trial dilakukan di Indonesia itu menjadi sebuah keuntungan. Menjadi sebuah keuntungan karena ini bisa menjadi bargaining position kita gitu. Kita berkontribusi. Indonesia dipilih bukan sekedar karena bukan sekedar karena potensial pasar. Tetapi yang saya pelajari, DNA orang Indonesia itu mix DNA. Jadi sebetulnya clinical trial dilakukan di Indonesia itu memberikan keuntungan karena bisa menggambarkan dunia. Begitu. Jadi ada kelebihan. Kemudian itu yang berikutnya juga jangan lupa bahwa Ekman Institute kan sedang melakukan pengembangan ya untuk vaksin merah putih ya, itu dengan model yang lain. Karena dia ada unsur risetnya di dalamnya, walaupun kita ketahui perjalanannya mungkin masih agak panjang. Nah, seperti itu. Dan kita sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, setahu saya strateginya itu sudah cukup mendalam tentang berapa sebetulnya jumlah populasi Indonesia yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin ini, siapa saja mereka, kemudian bagaimana ini akan dilakukan. Tentu saja tidak bisa dalam waktu singkat. Tadi Mbak Tina tadi ya waktu di awal ya. Mungkin seluruh penduduk Indonesia semuanya will be vaccinated first quarter next year, itu kayaknya nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi semester 1 mungkin nggak Bu? Kalau first quarter nggak mungkin, semester 1 mungkin nggak? First semester enggak. Terlalu banyak. Kita tuh 270. Prioritas kita harus pilih mereka yang high risk dulu. Mereka yang high risk gitu kan. Karena kita urusannya kan jumlah populasi kita yang besar, kemudian karena ini perlu pemikiran yang mendalam juga. Tetapi paling tidak high risk dulu, termasuk tenaga kesehatan itu adalah yang high risk. Mereka yang terpaksa mereka yang bekerjanya di sektor publik, yang setiap saat potensial untuk bertemu dengan orang itu menjadi prioritas. Mereka yang tadi saya sebutkan di dalam presentasi saya yang high risk itu yang termasuk yang lansia, yang punya komorbid dan segala macam itu termasuk yang high risk. Begitu ya, kecuali memang ada sesuatu yang sangat luar biasa sehingga segala resources kita memungkinkan untuk menyediakan vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia. Dan jangan salah, itu satu orang itu dosisnya dua dosis ya. Jadi artinya kalau 270 juta kita harus menyediakan 2 kali lipat dari 270 juta penduduk Indonesia. Dengan masa perlindungannya itu kan kalau nggak salah nanti Bu Agustin, kalau nggak salah 1 atau 2 tahun ya Bu Agustin ya, lama perlindungannya dia harus ada booster. Iya, kemudian mungkin tambahan Mbak Tina, ya tahun ya. Iya, setiap 1-2 tahun, ya. 1-2 tahun kan. Nah, mungkin ada tambahan juga nih Mbak Tina nih untuk sebenarnya menarik ya yang disampaikan Prof. Eko tadi ya terkait dengan penggunaan QR code segala macam itu. Yang saya pikirkan memang kita punya kendala besar itu adalah untuk tracing. Mungkin mudah-mudahan saya sih berharap banyak bahwa kalau ini dilakukan, ini kemudian akan membantu kita untuk percepatan tracing. Karena saya sendiri mengalami nih kalau melakukan tracing itu tuh luar biasa, susah sebenarnya kita tuh, nggak semudah ditulis di buku, mencari kontak erat, definisinya A, B, C, D, faktanya tuh nggak seperti itu, calling satu persatu, ditanyain, kemudian berubah informasi yang katanya kontak erat, ditanya nggak kontak erat, tanya ke satu, oh ternyata ada lagi kegiatan yang lain yang sebelumnya nggak ketahuan, itu tuh sulit sekali, sehingga kalau ini dilakukan, ini akan sangat membantu. Tetapi mesti dimitigasi nih, dari dulu problem orang Indonesia itu adalah masalah kepatuhan. Itu dari zaman saya masih kuliah, masih kerja di puskesmas sampai sekarang kepatuhan itu menjadi masalah. Nah, mungkin itu juga, mungkin kita harus belajar refleksi dengan Peduli Lindungi ya, kenapa dia bertahan dengan 4 juta. Apakah ada unsur kepatuhan juga di sana? Misalnya, orang mungkin bisa mendaftarkan diri untuk tadi register, tetapi kalau misalnya masuk ke
idealnya kan dalam pikiran kita masuk ke fasilitas, kemudian sesuai dengan tadi yang kita harapkan, di scan dan segala macam itu gitu kan ya. Tapi saya nggak tahu persisnya, mungkin ada sesuatu yang harus diisi, diupdate untuk melihat resikonya. Tapi ada unsur itu, mungkin ada unsur individual untuk mengisi itu. Nah, begitu ada unsur individual itu masalah kepatuhan muncul. Belum lagi ngotot, dia nggak boleh masuk. Nah, itu masih bisa ada kemungkinan ngotot, dan nah kita tuh kemampuan kita kebiasaan kita bernegosiasi, melobi, mencari celah itu luar biasa. Nah, mungkin hal-hal itu yang juga harus dimitigasi, keunikan dari Ya, itu baru mau bilang, itu bagian social capital, Bu. Jangan-jangan itu social capital, tapi bisa jadi memberikan dampak negatif. Nah, itu yang mungkin harus kita pelajari betul, mengingatkan juga tadi Pak Muldoko sampaikan juga bahwa pendekatan kita ini harus 3 kan, kultural, struktural, dan memperhatikan juga kepentingan industri juga. Nah, kulturalnya ini mungkin yang juga, walaupun teknologi kita ngomongin 4.0, 5.0, tapi kultural orang Indonesia ini kayaknya juga punya porsi yang besar dalam pengambilan keputusan nanti. Begitu saja, Mbak Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Brian. Ibu Agustin ada yang ditambahkan? Ya, Ibu? saya ingin menekankan kembali kehati-hatian yang harus kita bangun untuk urusan vaksin ini. Jangan sampai vaksin ini menimbulkan harapan yang keliru, sehingga kemudian nanti malah menimbulkan masalah. Vaksin itu ditujukan untuk menimbulkan kekebalan komunitas. Jadi yang kita sebut dengan herd immunity sebetulnya. Herd immunity hanya akan tercapai ketika dengan bantuan vaksin ini, cakupan vaksin itu, kita percaya kalau mau safe ya, itu 90% sebetulnya. Gitu. Nah, kalau belum mencapai itu, berarti sebetulnya herd immunity itu belum terjadi. Dengan demikian, penularan itu masih ada di antara masyarakat. Itu catatan pertama, bahwa untuk mendapatkan herd immunity, kita memerlukan cakupan yang cukup besar, harus cakupan yang cukup besar. Yang kedua, vaksin ini sekarang ini, karena dalam keadaan kita semua membutuhkan, itu memang mendapatkan kemudahan dibandingkan dengan uji klinis obat, misalnya obat baru. Kalau obat baru kita mensyaratkan misalnya efektivitasnya harus sekian persen. Vaksin 50%-an itu udah diokekan nanti bakalannya. Jadi yang perlu kita ingat adalah ketika katakanlah dari 100 orang yang divaksinasi, mungkin sekitar 50% yang jadi kebal gitu. Jadi kan ada sekitar 50% yang kemungkinan belum mendapatkan kekebalan dari hasil vaksinasinya. Karena memang efektivitasnya baru segitu gitu ya, sudah kita pakai begitu. Karena kita dalam keadaan darurat. Jadi itu yang kedua, catatan kedua yang harus kita pegang. Yang ketiga, uji coba vaksin ini dilakukan pada kelompok populasi yang terbatas. Pada usia tertentu, ya, yang tidak termasuk bayi, anak balita misalnya, atau lansia misalnya tidak termasuk di situ, sehingga ketika kemudian dia digunakan, kita justru harus hati-hati, padahal lansialah yang high risk gitu. Nah, ini kan memerlukan nanti judgement juga kalau mau menggunakan. Ini tidak sederhana. Yang saya khawatir adalah begitu vaksin ada, dan kemudian orang diimunisasi, lalu dia taken for granted, saya pasti kebal. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena sebetulnya vaksinasi itu baru melindungi ketika tercapai herd immunity. Sementara kalau cakupan itu belum mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk membangun herd immunity, maka si vaksin itu belum memberikan perlindungan kepada komunitas. Nah, jadi dengan demikian tadi saya katakan, memang kita mengusahakan vaksin, karena vaksin itu akan meningkatkan kualitas dari kita, hostnya. Tetapi jangan itu dijadikan pengganti atau kemudian intervensi lainnya, upaya lainnya kemudian menjadi diabaikan. Itu yang sangat penting. Gaya hidup baru atau tadi
perilaku hidup baru yang tadi disebutkan itu tidak tergantikan oleh vaksin. Tidak berarti kalau kita sudah divaksinasi kemudian saya boleh nggak, ya. Tidak berarti kalau kita sudah divaksinasi kemudian kita bisa tidak pakai masker atau tidak jaga jarak. Tidak seperti itu. Jadi mari kita usahakan vaksin dengan diplomasi vaksin apa segala macam, tapi mari kita tetap pertahankan dan promosikan juga perilaku hidup baru atau kebiasaan yang baru tadi itu. Karena itu adalah komplement, jadi dia tidak menggantikan. Terima kasih, itu yang ingin saya tambahkan. Oke. Mohon izin Bu. Sekali, ini menjadi pencerahan dan memastikan kepada kita semua. Jadi kalau sudah divaksin bukan jaminan lagi untuk bebas nggak pakai masker, berkerumun, gaya hidupnya kembali ke sebelum pandemi, sebelum tercapainya herd immunity gitu ya Ibu. Ini rasanya yang penting juga diluruskan kepada masyarakat karena sekarang seolah semua menunggu kabar baik soal vaksin, kapan divaksin, setelah itu hidup kembali lagi seperti sebelum pandemi kira-kira. Sekarang kita akan masih memberikan kesempatan untuk pemateri menjawab karena kita punya waktu sampai pukul 17 dan di saat bersamaan juga link post test sudah disampaikan kepada partisipan ya. Jadi link angket sudah disampaikan, link post test juga sudah disampaikan. Nah, terkait dengan tadi ada komentar soal BKPM, saya izin menambahkan ini khawatir juga nih, dianggap tadi kan perang dagangnya Cina sama Amerika, seolah-olah relokasi dari Cina nanti dianggapnya perusahaan Cina semua. Demi memastikan stabilitas geopolitik juga bahwa perusahaan yang relokasi ke Indonesia itu tidak, justru malah adalah perusahaan-perusahaan yang bukan asal negara Cina PMA-nya. Jadi yang masuk itu dari Korea Selatan, dari Taiwan, dari RRT juga ada, juga dari Amerika Serikat tentunya. Dan ini memang menarik, terima kasih tadi ada informasi atau masukan terkait atau komentar baik terkait OSS. Memang di OSS 1.1 ini izin saya detail dan UMKM sudah termasuk di dalamnya. Nah ini adalah bagian dari bahwa investasi itu tidak hanya yang besar, tidak hanya asing. Investasi itu dalam negeri juga investasi, UMKM juga ada investor, karena 10 juta juga ada investasi, karena para investor menciptakan lapangan kerja juga. 2-3 orang itu adalah penciptaan lapangan kerja. Gitu. Baik, saya sambil akan melihat di chat. Baik, ini boleh ada raise hand tadi, saya masukkan, ada Mas Habib. Boleh kita lanjutkan? Oke, baik. Ya. Ini ada, saya izin bacakan dulu yang di chat ya. Ini karena banyak. Oh baik. Oke. Tapi nggak apa-apa. Yang raise hand dulu kita boleh kasih kesempatan satu orang dulu ya. Sudah saya masukkan, Pak Afif. Silakan Pak Afif kalau mau. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendy, Mbak Tina Talisa. Ya, nama saya Afif. Saya dosen IT di Universitas Widyagama Malang. Saya sangat salut dan simpati terhadap apa yang akan dilakukan oleh PTPI, sebuah organisasi non-profit dan tanpa imbalan apapun, ingin mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan sebuah software yang mulia, yang mungkin menyelamatkan ribuan nyawa serta memungkinkan ekonomi negara. Saya paham dalam pengembangan aplikasi mobile untuk jutaan orang adalah kerjaan yang berat dan membutuhkan rencana, kerjasama dan komitmen tinggi untuk mengimplementasikannya. Atas keperhatiannya saya maka akan menyumbangkan waktu sekurang-kurangnya 40 jam seminggu hingga software ini dipakai oleh rakyat Indonesia. Tanpa pamrih apapun demi Indonesia, saya juga mengajak rekan-rekan seluruh IT seluruh Indonesia, mari kita bersama PTPI menyumbangkan kepakaran dan waktu kita untuk pekerjaan mulia ini. Pertanyaan saya, kapan pekerjaan ini akan dimulai dan bagaimana koordinasinya? Gitu Pak Hendy, Mbak Tina. Terima kasih Pak Afif atas komitmen yang diberikan dan juga justru langsung nanya timeline gitu ya, sama tupoksinya gimana sih kira-kira itu. Kalau gitu karena dari Pak Afif singkat, rasanya satu lagi yang sudah raise boleh kita kesempatan Mbak Hendy ya. Oke, ini ada Pak Octavianus, saya coba masukkan. Oke. Pak Octavianus,
akan bertanya juga. Prof. Eko sudah siap-siap untuk jawab. Apakah sudah siap? Kalau belum siap, kita ke Prof. Eko Udah. dulu. Sudah, oke. Ini udah masuk? Nah, sudah masuk. Ya. Halo, Pak Octavianus. Di unmute, Pak, unmute. Pak Octavianus. Pak Octavianus. Dibantu di unmute ya, Pak. Halo, Pak. Monitor. Oke, mungkin satu lagi aja, atau ada Pak Sebastian Harahap yang tadi. Nah, boleh. Yang Boleh, berikutnya kita aja masukkan kalau ya. Pak. Jadi Pak Octavianus kita hold saja. Mungkin ada kendala. Ya, Pak Sebastian. Ya, Pak Sabasdin. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya mau menyoroti sedikit tadi. Ya, saya Sabasdin Harahap dari Lampung, Tulang Bawang. Silakan Bapak. Penggunaan yang sangat paling sedikit penggunaan alokasi dana dari apa tadi ya, yang dipagukan pada bidang kesehatan, ya kan? Nah, jadi yang saya mau soroti di sini adalah kenapa itu bisa terjadi ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa secara dari pusat, dari atas itu sudah sedemikian, kebijakannya sudah ada, cuma nyangkut pada level-level yang implementasinya nggak sampai ke bawah gitu. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan? Sementara perundang-undangan sudah cukup baik, terutama akhir-akhir ini Perpu pun sudah dijadikan undang-undang bahwa penggunaan alokasi dana sepanjang pandemi COVID ini tidak akan disentuh oleh KPK katanya. Baik, itu sebagai suatu pertimbangan. Yang kedua adalah, apakah hal ini menggambarkan gagalnya struktur birokrasi kesehatan sebagai stakeholder, sebagai komponen bagian yang seharusnya ikut memerangi COVID ini? Baik. Kalau itu merupakan suatu kegagalan, yang kita tahu bahwa secara ya isi-isinya adalah fakultas kedokteran dan sebagainya adalah orang-orang yang saya pikir cukup bisa diandalkan. Berarti bukan oknum tapi adalah struktural. Bagaimana pendapat Ibu demikian? Terima kasih. Terima kasih Pak Sebastian. Sebelum kepada para pemateri, izinkan saya membaca seluruh pertanyaan yang tertera di Q&A agar nanti bisa dijawab. Kalaupun tidak terkeburu, mudah-mudahan sih masih keburu, kita walaupun cuma punya waktu 12 menit lagi, sebagian bisa diketik juga. Dari Ibu atau Bapak Mustika, Bapak Kes NTB, pernyataan Pak Menteri Luhut, vaksin ready awal Desember 2020. Apakah ini berita mengembirakan atau sebaliknya? Karena data yang disampaikan Bu Agustin, COVID-nya akan reda tahun 2022. Kemudian ini ada yang anonimus, ada yang anonim. Menurut Pak Muldoko, pengendalian COVID di perkantoran, kementerian, dan lembaga, apakah ada pengawasan terhadap KL, terkait pengendalian? Kepada Ibu Agustin, grafik yang Prof tampilkan tadi, apakah benar kalau saya simpulkan bahwa apapun yang kita lakukan, COVID-19 Pak Bernatius Julison, lalu dari Pak Eko Sutrisno, ini bertanyanya kapan selesai? Sebentar lagi Pak, jam 5. Pak Alan tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Pak Anang Arifin, pertanyaan teknis, karyawan kami sudah swab 3 kali sampai hasil ketiga masih positif. Namun demikian ada rekomendasi dari Puskesmas dibolehkan masuk kantor kembali karena virus COVID-19 sudah mengering. Apakah benar? Kemudian untuk Ibu Agustin, sekolah yang sudah kapan sekolah yang sudah benar-benar dipastikan bisa tatap muka? Itu Ibu Telisa, kalau harus milih, Ibu pilih mana? Pengendalian penyebaran COVID atau menjaga kestabilan ekonomi dari Pak Zainal Abidin Sulsel? Lalu kepada Prof Eko, kalau diimplementasikan aplikasi SET-RI, siapa sasaran utama untuk sosialisasi dan bagaimana upaya yang dilakukan kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan implementasinya?
Buat Ibu Telisa juga, bagaimana efek dari quantitative easing untuk penanggulangan pandemi COVID di Indonesia dan usulan soal cetak uang. Lalu untuk Ibu Telisa juga, ketika banyak pekerja dalam negeri di PHK, mengapa kebijakan pemerintah justru semakin banyak memasukkan TKA dan untuk menjaga perekonomian negara menghadapi resesi, bukankah lebih baik mempekerjakan mereka yang di PHK terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu Mustika sudah dikoreksi bahwa Ibu bukan Bapak tapi Ibu. Saya silakan kepada kalau begitu ke Ibu Agustin dulu Bu untuk memastikan banyak pertanyaan teknisnya. Silakan. Ya, ya baik. Terima kasih Bu Mbak Tina. Yang pertama penemuan vaksin. Bagaimana penemuan vaksin pasti menggembirakan kita ya. Selalu menggembirakan untuk memperkuat daya tahan dari masyarakat dan dengan demikian akan mengendalikan penularan. Apabila penularan dapat dikendalikan, maka kemudian wabah dengan demikian ada bisa kita kendalikan atau bahkan sudah tidak terjadi wabah lagi, melainkan penyakit itu ada sebagaimana penyakit biasanya saja, dia ada tetapi bukan merupakan wabah. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai skenario tadi ya. Jadi skenario tadi memang menunjukkan 3 skenario itu akan turun pada waktu yang hampir bersamaan. Bedanya adalah jumlah total orang yang sakit dan juga jumlah total yang akhirnya meninggal. Tentu saja akan sangat berbeda kalau kita tidak melakukan kontrol dibandingkan dengan kita melakukan kontrol yang efektif. Itu jumlahnya bisa kita kendalikan sehingga fasilitas pelayanan kesehatan kita, sistem pelayanan kesehatan kita masih mampu menanggungnya. Apabila sistem pelayanan kesehatan kita masih mampu menanggung dan mengendalikannya, maka jumlah orang yang meninggal akan jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil. Jadi itu perbedaannya. Jadi tidak berarti walaupun nanti akan selesai hampir di waktu yang hampir bersamaan, tidak berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Dan kemudian jumlah yang meninggal akan tinggi sekali. Pertanyaan yang ketiga adalah kapan sekolah benar-benar bisa masuk lagi begitu ya? Secara teoritis jawabannya adalah ketika penularan atau transmisi sudah bisa dikendalikan. Bagaimana atau apa tandanya bahwa transmisi sudah bisa dikendalikan? Tandanya salah satunya adalah angka reproduction number. Nah, reproduction number-nya itu harus di bawah 1. Dengan jangka waktu tertentu, sekian waktu lamanya dia sudah terus-menerus di bawah 1, kasus barunya dengan demikian minimal sekali, begitu, maka disitulah kemudian kita baru bisa membuka kembali. Bukan berarti kita bisa buka kemudian tidak waspada ya. Demikian, ya, terima kasih Mbak Tina. Baik. Ibu Agustin yang tadi terakhir agak putus-putus, boleh diulang, Bu? Oh, mengenai sekolah ya. Jadi prinsipnya sekolah akan sekolah akan bisa kita cukup merasa yakin untuk bisa membuka kembali ketika penularan sudah bisa dikendalikan. Indikator dari penularan sudah terkendali adalah reproduction number. Yang sekarang kita masih di atas 1 ya. Kita harusnya dia di bawah 1. Artinya setiap 1 orang yang sakit, itu dia tidak menularkan ke orang lain atau maksimal hanya seorang yang dia tulari. Kalau sudah di bawah 1, maka berarti penularan itu bisa terkendali. Nah itu kita bisa punya rada pede lah untuk bisa membuka sekolah kembali. Tetap dengan kewaspadaan. Demikian Mbak Tina. Kalau melihat catatan dan syaratnya seperti itu, bisa boleh dibilang tahun ini kayaknya belum ya, Bu? Belum, 2020 belum. Tahun ini belum, baik. Jadi kita masih bersabar. Ini kayaknya pertanyaannya bukan hanya sebagai ini, tapi sebagai orang tua, karena udah mulai stres juga anak-anak sekolah online terus. Orang tua ikut stres soalnya. Tadi ada yang bisa relevan dijawab Ibu Brian, barangkali Bu? Terkait soal KL, Bu. Oh. Saya tadi hanya memperhatikan yang ditujukan ke Pak Muldoko tadi. Oh iya, baik, nggak apa-apa ya. Oke, yang ke Pak Mul aja kalau gitu. Ya,
yang Pak Muldoko tadi kan terkait dengan perkantoran sebagai klaster ya. Iya, betul. Ya, karena memang akhir-akhir ini kita lihat ada 2 kan potensial cluster itu yang potensial cluster yang pada masa-masa ini adalah cluster keluarga dan perkantoran. Walaupun tadi kalau mencermati yang saya sampaikan pada presentasi saya, 5 fasilitas umum tadi itu semuanya potensial untuk menjadi cluster. Ya, nah salah satunya itu adalah tempat kerja, baik itu pabrik maupun perkantoran. Nah, ini harus bisa dipahami kenapa ini terjadi. Begitu aktivitas perkantoran dimulai, nah bagaimana supaya tidak terjadi? Ya tadi kan berarti kan harus ada penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah, refleksi yang kita lakukan selama ini adalah kita terlalu menekankan, nggak salah sih, sudah benar, menekankan kepada individual, pada staff, pada karyawan, pada klien. Padahal ada hal lain yang penting juga adalah mempersiapkan institusinya. Tadi yang saya sebut sebagai penyiapan institusi baik infrastruktur maupun suprastrukturnya, termasuk masalah tata kelolanya. Nah, ini yang seringkali terlupakan. Satu, kantor nggak ngerti bagaimana dia memfasilitasi agar protokol itu implementatif. Yang kedua, kebijakannya nggak mendukung ke arah sana. Misalnya, selama kantor itu masih menghitung kinerja seseorang itu berdasarkan kehadiran, susah. Artinya kan harus ada sesuatu yang diubah. Itu tadi saya bilang suprastrukturnya harus disesuaikan. Kemudian selama perkantoran itu tidak memudahkan karyawannya yang ada gejala sakit, itu kan dia untuk dimudahkan akses untuk kelayanan kesehatan atau untuk melakukan screening atau untuk melakukan deteksi, memastikan dirinya itu dia terkonfirmasi atau tidak, ya susah juga, proses trackingnya nggak jalan juga. Nah, hal-hal seperti ini nih yang masih belum fix, belum solid ya regulasinya di masing-masing perkantoran. Dan semuanya itu nggak mungkin, jangan berharap bahwa semua itu menunggu diatur oleh pemerintah. Semuanya harus sama. Begitu dibilangin 50%, kemudian, oh syaratnya kan 50%, tapi nggak ngelihat lah ruangannya itu segede apa, begitu kan? Kemudian ada hal-hal yang harusnya dipertimbangkan yang sangat spesifik di perkantoran-perkantoran itu yang harusnya dipertimbangkan. Artinya apa? Artinya bahwa prinsip protokol kesehatan itu tidak difahami dengan benar oleh institusi. Mungkin mereka hanya tahu ini loh protokol A, B, C, D, tetapi prinsipnya dia tidak pahami. Sama juga pada saat kita berbicara tentang perilaku pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kita tahu ada 3M atau 4M tadi misalnya ya, tetapi tidak semua tahu prinsipnya kenapa itu dilakukan. Itu yang disebut dengan komunikasi risiko. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir yang mau saya tegaskan juga adalah dari awal sebetulnya pemerintah kan mengatakan, Presiden mengatakan nih, bahwa PSBB sampai sekarang itu kita tuh masih PSBB, kebijakan kita itu masih PSBB. Ya. Artinya, tadi yang sudah saya sampaikan di salah satu slide saya tadi, kalau dia PSBB, pilihannya hanya 2, PSBB diperketat atau PSBB yang dikurangi keketatannya. Itu semuanya tetap ada aturannya. Nah, orang tuh kemudian udah kembali biasa-biasa saja, semua orang masuk ke kantor. Jadi ya akhirnya kalau kemudian terjadi klaster, ya bisa dimengerti dari awal kan kita sudah bilang tempat kerja itu potensial menjadi klaster. Gitu. Sama juga dengan keluarga, Mbak. Tapi kan tadi nggak ada yang tanya ya soal keluarga ya, klaster keluarga. Yang kemudian oleh pemerintah DKI, Pemprov sekarang mengambil kebijakan dia kan, Pemprov DKI ini untuk semua yang positif kan dia tidak lagi mengenal isolasi mandiri kalau nggak salah ya di DKI. Iya, betul. Jadi artinya apa? Semua yang terkonfirmasi kontak erat terkonfirmasi ada gejala atau tidak ada gejala semuanya masuk ke fasilitas isolasi. Ada konsekuensinya, artinya Pemda harus menyediakan fasilitas isolasi.
Jadi jangan sampai bikin aturan, nggak boleh isman, nggak boleh isolasi mandiri, tetapi fasilitasnya nggak cukup. Terus orang kemana? Lari ke apartemen. Itu namanya memindahkan masalah gitu. Di apartemen nggak terpantau juga. Dia memindahkan keluarganya supaya tidak tertular, tapi dia potensi untuk menularkan kepada orang lain di apartemen atau pindah ke hotel tanpa memberitahu gitu kan. Ya mindahin ke hotel. Nah, artinya apa? Artinya orang tidak tahu prinsipnya itu apa. Gitu. Itu aja mungkin Mbak Teh Tina. Mungkin sama-sama dari Unpad kan ya? Betul, saya juniornya Ibu Brian. Jadi kerasa tua saya jadinya. Saya sekarang sebelum ke Prof Eko nanti gongnya ke Ibu Telisa ini Bu, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu juga. Nanti saya mohon izin nambahin juga soal PKA karena kebetulan sekarang rekomendasinya ada di PKPM. Silakan Bu Telisa. Terima kasih. Jadi tadi salah satu yang pertanyaan kan QE ya. Jadi terima kasih tadi dari Bu Erli, terus kemudian Pak Muhammad Maulana menanyakan mengenai QE dampaknya ya. Jadi QE itu kan memang tujuannya adalah untuk membiayai berbagai macam stimulus fiskal ya. Semua negara melakukan itu. Nah, QE itu bisa dilakukan melalui tadi burden sharing agreement, kemudian yang kedua memang melalui pencetakan uang. Nah, tetapi memang melalui pencetakan uang ini kan dikhawatirkan kepada inflasi, jadi harus hati-hati. Jadi kalau pencetakan uang ini kan langsung kepada base money ya, sedangkan kalau yang itu mempengaruhi base money-nya tidak langsung, karena melalui pembelian atau operasi di pasar terbuka. Jadi karena holdingnya kan dalam bentuk obligasi gitu. Dia menambah base money tapi tidak langsung menjadi uang kartal. Sedangkan kalau mencetak uang itu memang sekarang ada ide-ide untuk melakukan helikopter money atau modern monetary theory ya, tetapi itu masih debatable karena tadi dikhawatirkan impact-nya kepada inflasi. Nah, bagaimana dengan inflasi kita yang rendah sekarang? Inflasi kita relatif rendah di level 1,3 ya kemarin terakhir itu sebetulnya sangat cukup rendah karena memang daya beli masyarakat yang sangat rendah. Tapi tetap kita harus hati-hati karena ini mempengaruhi kredibilitas investor sejauh mana misalkan negara seperti Indonesia mampu mengelola penambahan jumlah uang beredar tanpa menimbulkan inflasi. Nah, kenapa diterima di dunia? Dia sebagai hard currency. Jadi berapapun dia cetak, selama negara-negara masih mau megang dolar sebagai safe haven itu nggak masalah, bisa tidak menimbulkan inflasi. Di US dia bisa mengekspor inflasinya ke negara lain. Nah, kalau rupiah dicetak terlalu banyak, siapa yang orang luar negeri yang mau meminta apabila di domestik terlalu tinggi? Nah, makanya QE ini harus diwaspadai. Kemudian tadi PHK itu memang benar bahwa ada juga unsur dari tenaga kerja asing, tapi memang itu TKA kan sebetulnya isunya sebelum terjadi pandemi pun memang karena memang modelnya investasi dari, mungkin nanti Mbak Tina bisa menambahkan model investasi dari China itu biasanya beserta dengan syarat untuk menerima tenaga kerjanya juga. Nah, tenaga kerja dulu Jepang begitu, negara-negara asing juga yang lain seperti itu, tetapi levelnya beda. Kalau zaman dulu hanya level-level tinggi saja atau level manajer, tapi level tenaga buruh kasar itu tidak. Nah, kalau China karena penduduknya banyak, mungkin itu dengan tenaga penduduk yang secara low skill pun jadi ini dipersyaratkan. Mungkin itu ya yang sometimes kita mungkin tidak memiliki posisi tawar, tetapi mungkin ada penjelasan lain ini baru yang cerita-cerita ya dari pihak-pihak yang coba kita wawancara dalam SGD misalkan, dan memang TKA itu pun dibatasi, sebetulnya tidak bebas juga 100%. Ada barrier-barrier memang kepada TKA asing, tapi intinya memang masih dibatasi di sejumlah daerah tertentu. Jadi memang isu tenaga kerja tentu adalah isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian. Jadi itu sometimes menjadi ya di negara manapun itu barang boleh bebas, modal uang boleh mengalir secara bebas, tapi tenaga kerja biasanya persistensi dari warga negara itu lebih tinggi. Bahkan ya di era US sendiri kan sekarang juga begitu, membatasi mobilitas dari imigran untuk tenaga kerja gitu. Itu memang lebih sulit biasa tenaga kerja. Nah, ini memang perlu perhatian ke depan karena apa? Indonesia itu ada bonus demografi akan berakhir 2025, kita banyak sekali tenaga kerja muda yang pada usia produktif. Kalau tidak disiapkan lapangan kerja, tentu ini akan semakin berat. Nah, kalau kita lihat investasi kita pun sekarang semakin lama menyerap investasinya semakin sedikit. Jadi mungkin elasticity dari investment kepada tenaga kerja itu semakin kecil, mungkin karena investasi yang masuk kebanyakan capital intensive investment. Nah, kita makanya pemerintah salah satu yang untuk di domestik ini yang lagi dorong juga itu adalah program padat karya tunai. Jadi
BUMN terutama dijadikan motor untuk juga melakukan program padat karya tunai. Jadi program-program dari APBN, bantuan-bantuan itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja juga. Nah, memang kalau untuk investasi, bagaimana juga kita pengen investasi padat karya. Nah, tapi dengan perkembangan revolusi 4.0, tenaga kerja padat karya tentu menjadi lebih sulit, tantangan tersendiri. Memang ini harus dijawab secara bersama-sama dari berbagai sektor, multisektor, tidak bisa hanya diselesaikan dari sudut ekonomi, dari hulu sampai hilir dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, ya. Bagaimana memikirkan nih tenaga kerja kita yang memang tanpa pandemi pun itu akan semakin sulit karena menghadapi industri 4.0, lawannya itu robot, artificial intelligence gitu. Nah, itu yang bagaimana ke depan tanpa pandemi pun ini menjadi permasalahan seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu PR yang mengenai investment elasticity kita kepada growth. Makanya Pak Jokowi di dalam Omnibus Law itu berpesan, jangan sampai Omnibus Law ini mendatangkan investasi, tapi tidak menyerap tenaga kerja. Itu jangan sampai, sangat harus dijaga. Karena ya itu tadi, kita bonus demografi. Jadi, buat apa investasi banyak masuk, misalkan, tapi kemudian tenaga kerjanya hanya sangat sedikit. Atau ya mungkin tadi oke lah, kita bekerja sama, bermitra dengan asing, kita juga tidak boleh ini ya, harus ada negosiasi dan sebagainya. Tetapi tadi, kita juga harus memikirkan siapa lagi yang akan memikirkan warga kita, kalau bukan negara kita sendiri gitu loh. Makanya tadi, sektor agriculture itu diharap bisa menyerap tenaga kerja, itu sangat potensi. Sektor kesehatan, nah SDM-nya yang harus ditingkatkan supaya memang mampu menghadapi perubahan switching dari akibat pandemi ini, adaptasi kebiasaan baru, bagaimana SDM-nya yang lebih melek digital, kemudian juga saya rasa ini sangat perlu bicara semua multi-participatory stakeholder. Nah, mungkin dari KSP, Bu Brian, tadi Pak Muldoko juga ya mungkin bisa mendorong juga dari sisi bagaimana membicarakan nasib dari roadmap tenaga kerja kita ya, ya dengan kementerian-kementerian terkait tentunya kita pikirkan sebuah grand design untuk tenaga kerja kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Telisa. Sebelum ke Pak Eko saya izin menambahkan supaya clear soal TKA. Sejak bulan April sudah ada komitmen antara Kemenkumham, Kemenaker, dan BKPM bahwa rekomendasi untuk TKA itu disampaikan kepada BKPM dan BKPM yang mengeluarkan rekomendasinya. Saya sampaikan data dari 24 April sampai 17 Juli 2020, BKPM menerbitkan dukungan kepada 457 perusahaan dan jumlah dukungan bagi TKA ahlinya hanya 2.600 orang. Artinya hanya sekitar 5 orang saja per perusahaan dan spesifikasinya jelas. Jadi bukan yang unskillful, tapi betul-betul harus yang skillful. Misalnya ada barang mesin masuk, kita belum punya SDM yang keahlian, maka dibolehkan masuk. Dan kalau dikaitkan dengan investasinya, dari 457 perusahaan tadi menggerakkan investasi 859,7 triliun dan mempekerjakan TKI 237.269 orang. Artinya hanya 1% TKA dari total TKI. Jadi ini memang pekerjaan kita semua menurut saya dari sisi komunikasi publik juga. Seperti halnya pada saat ada kondisi TKA ramai di Sulawesi Tenggara, Pak Kepala BKPM audiensi dengan para dubes termasuk di dalamnya dubes RRT, beliau menyampaikan bahkan KBRI di Beijing belum mengeluarkan visa untuk siapapun, tapi di Indonesia dianggap sudah masuk saat itu. Nah, jadi ini yang perlu sama-sama kita perbaiki komunikasi ke depan. Kembali kepada RUCK atau Omnibus Law itu juga yang sangat didorong oleh BKPM, percepatan investasi yang tidak hanya investasi, tapi mengawinkan antara investor besar dan juga pelaku UMKM. Yang itu belum pernah ada dalam undang-undang lainnya, di mana UMKM selama ini bergerak sendiri, tetapi di RUCK ini investor besar harus memiliki kewajiban menggandeng pelaku UMKM dan UMKM diberikan akses terhadap permodalan juga bisa diserap oleh pemerintah selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kira-kira itu tambahan dari saya untuk membuat kita sama-sama optimis penyerapan lapangan kerja jadi PNS, TNI, Polri pasti nggak terserap gitu kan. Itulah butuh investasi yang menyerap lapangan kerja. Saya langsung ke Prof. Eko sekarang. Prof. Eko tentu tadi teknis-teknis, tapi ini penting karena semuanya rasanya semangat ingin berkontribusi, membantu dengan segala sisi kontribusi yang bisa dilakukan. Silakan, Prof. Unmute. Di-unmute dulu, Prof. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Tina. Jadi yang pertama tadi terima kasih juga Pak Afif tadi dan tenaganya. Jadi mulainya malam ini sudah bisa mulai. Jadi nanti kita akan buat rapat
Kemudian ya oke akan kita buat terus rapat-rapat harian karena sebulan ke depan ini dari besok pagi sampai terus sebulan ke depan kayaknya akan terus-menerus. Kita akan saling bertukar pikiran untuk merealisasikan software ini. Kemudian tadi pertanyaan kedua yang berhubungan dengan sasaran utama yang mana? Sasaran utama yang kita targetkan sekarang yang high risk dulu. Jadi tadi Bu Brian sudah berbicara tentang perkantoran. Jadi mungkin kita masuk ke perkantoran dulu. Itu sasaran utama atau sasaran yang pertama yang kita tuju. Jadi demikian Bu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eko. Itu sebetulnya kita sudah lewat waktu 8 menit dari rencana kita. Saya sangat salut, saya izin tanya ke admin. Sekarang partisipan masih ada berapa orang ya yang terdata oleh admin? Boleh dibantu dijawab? Jadi untuk sekarang ada sekitar 247 Bu Tina. 247 partisipan. Iya. Kita sudah bergabung dari jam 2, sekarang sudah jam 5, jam-jam kritis sudah kita lalui, tapi kebertahanan pesertanya luar biasa karena memang topik dan juga pembicaranya sangat luar biasa hari ini, memberikan pencerahan dan tidak hanya pencerahan, tapi mengajak kita bergerak bersama. COVID ini adalah sesuatu yang kita hadapi dan kita nggak sendirian, 214 negara lain juga mengalaminya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih buruk, tapi semua harus bersama-sama melihat pendekatan yang terbaik yang bisa dilakukan di negaranya masing-masing dengan cara-cara yang paling tepat juga untuk menanggulangi dari sisi kesehatan dan bagaimana keberlangsungan ekonomi dan juga bisnis. Nah, apa yang digagas oleh PTPI dengan aplikasi Sehat RI ini adalah sebuah pendekatan yang harus kita dukung bersama. Jadi kalau tadi sudah ada satu orang yang menyampaikan komitmen secara langsung, saya yakin dalam hati masing-masing juga ingin berkontribusi. Kita tahu bahwa dari penjelasan Bu Agustin kayaknya tuh penjelasan yang jujur tapi agak ngeri-ngeri sedap gitu ya mendengarnya, bahwa ternyata kita harus bersiap bersama-sama dengan virus ini sampai dengan 2021 bahkan belum selesai 2022, dan bahwa vaksin itu bukan berarti menjamin kita untuk bisa hidup seperti sebelum pandemi. Betapa kondisi kali ini, kondisi yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya, tetapi dengan apa yang disampaikan Bu Telisa soal social capital, mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi baik dari social capital. Social capital bukan menjadi amunisi bagi masyarakat untuk misalnya berkelompok melakukan penolakan terhadap upaya penanggulangan, tapi justru berkelompok dan saling membantu untuk bersama-sama menjadi aktor dalam penanggulangan, dalam pencegahan pandemi COVID-19. Tadi Bu Brian juga mengingatkan bahwa kalau melakukan pendekatan di berbagai tempat itu nggak mesti semuanya kemudian menunggu pemerintah, tapi pendekatan mesti dilakukan dengan standar-standar yang sudah disampaikan dengan clear oleh Bu Brian tadi. Jadi kalau misalnya 50% contoh di perkantoran, jangan berpikir itu berlaku untuk semua. Contoh di BKP misalnya hanya 25% karena tahu bahwa zona merah, kemudian juga memperhatikan ruang kerja. Jadi sungguh-sungguh kondisi yang menantang bagi semuanya. Kita harus berjuang bersama, nggak ada yang bisa dilakukan tanpa kita bergandengan tangan, pemerintah, sektor swasta, akademisi, media juga, dan masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang CGM, Pentahelix, ini saya rasa ini momen yang sangat tepat bagaimana akademisi, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, media, dan juga pemerintah harus bekerja bersama untuk menjadi pemenang pada akhirnya. Tadi kan ada istilah winner atau loser. Kita harapnya kita menjadi pemenang untuk melewati badai pandemi COVID-19 dan bangkit lebih baik setelah pandemi nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kita boleh, saya rasa kalau boleh di-unmute, kita boleh tepuk tangan untuk para pembicara yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Brian, Ibu Agustin, Prof. Eko tentunya, dan juga Ibu Telisa. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan juga aplikatif, menambah semangat kita untuk melakukan pengabdian dalam cara masing-masing sebagai aktor penanggulangan COVID-19. Saya Tina Talisa, terima kasih. Selamat sore, jangan lupa isi link post testnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Mbak Lisa.